Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Rasa Hidup bersama saya Bapak Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy tapi hanya kesampaiannya si office boy. Itu pun langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif ya. Akhirnya setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, Bapak Tio memutuskan untuk menjadi konten kreator alias YouTuber. Mudah-mudahan ini awet ya, mohon restunya gitu kan supaya bisa bermanfaat bagi agama nusa bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada episode kali ini momennya pas nih ya. Kemarin kan saya bilang tahun fisika, makanya kan itu banyak kejadian-kejadian fisika, fenomena fisika. Nah, sekarang nih sebentar lagi kan mau ini nih, mau akhir Ramadan nih. Jadi pembagian zakat gitu kan, pembagian zakat fitrah. Nah, mungkin Anda para donatur selama ini kesulitan ya. Jadi banyak uang tapi nggak tahu cara baginya sehingga berantakan. Nah, nanti saya kasih tips ya untuk yang para donatur supaya memudahkan pengelolaan zakat. Jadi gini ya, materinya adalah aplikasi matematika yang dalam hal ini FEB. Jadi kan ada FEB dan KPK. Kita ambil yang FEB-nya aja ya. Jadi materi aplikasi matematika yaitu terutama FEB, faktor persekutuan terbesar untuk mencari ini dalam bulan Ramadan ya. Emang nyambung MTK FEB dengan bulan Ramadan? Ada. Sini spesialis pembagian zakat fitrah. Nah, tadi kan ini saya bilang akhir Ramadan nih biasanya panitia zakat fitrah tuh udah pada ini kan gencar gitu kan membagikan zakat fitrah gitu kan. Nah, jadi ceritanya ada seorang donatur ya, dia punya beras segini ya. Dia punya beras 200 bungkus ya. Punya beras 200 bungkus ya kan, kemudian minyak 250 bungkus ya kan. Nah, gulanya 300 bungkus ya kan. Nah, ini satu bungkusnya bisa 4 kilo atau 5 kilo. Terus ini berasnya bisa 50 kilo atau 25 kilo itu, tapi ukurannya sama. Kemudian minyaknya itu bisa satu bungkus itu 2 kilo, 2 liter biasanya 2 liter atau 1 liter ya gitu ya. Nah, jadi sini kita fokusnya beras 200 bungkus. Jadi sudah dibungkus-bungkusin tuh ya. Minyak 250 bungkus, gula 300 bungkus. Nah, dari ini kan dalam satu paket sembako kan pasti kan jumlahnya sama, nggak mungkin yang untuk si A misalnya ini berasnya cuman satu bungkus, yang ini berasnya 3 bungkus, di sisa nanti ada yang cuman 2 bungkus, ada yang nggak ada beras cuman minyak sama gula doang, ada yang cuman dapatnya gula doang, minyak berasnya enggak. Nah, jadi itu kan supaya nggak terjadi iri gitu. Jadi dia pengen bikin rata beras, minyak, gula. Tapi ini jumlahnya beda-beda kan. Ini 200, 250, 300 berarti kan nggak sama rata. Kalau misalnya ini 400, 400, 400 gampang satu gitu kan. Tapi ini 200, 250, 300 ya kan nggak imbang nih. Tapi harus dibikin rata. Bagaimana? Nah, FEB, faktor persekutuan terbesar, ini sangat dibutuhkan di sini. Pengetahuan kita tentang matematika terutama bagian FEB ya, nggak usah KPK ya. Jadi FEB, faktor persekutuan terbesar itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelesaian ini. Jadi pertanyaannya, jadi jumlah maksimal yang dibagikan kepada mustahik. Jadi isinya berapa banyak mustahik zakat yang bisa menerimanya gitu kan. Jadi atau lebih tepatnya berapa jumlah paket sembako yang bisa diberikan kepada mustahik zakat gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian kedua, dalam satu paket sembako tadi kan ada beras, ada minyak, ada gula. Nah, berhubung ini jumlahnya nggak sama, 200, 250, 300, jadi kan pasti beda-beda ya, nggak mungkin sama ya. Nah, sekarang dalam satu paket itu BMG ya, bukan BMG ramalan cuaca, jadi beras, minyak, dan gula ya. Jadi beras, minyak, dan gulanya itu berapa bungkus gitu kan, karena jumlahnya kan beda-beda. Itu tadi 200, 250, sama 300. Jadi satu paket tuh lebih tepatnya berapa sih beras, minyak, dan gulanya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini pertama kita ingin menghitung jumlah maksimal mustahik zakat atau penerima, atau lebih tepatnya berapa jumlah paket sembako yang bisa dibuat dengan anggaran segini ya. 200 bungkus beras, 250 bungkus minyak, 300 bungkus gula. Jadi pertama kita pakai EPB. Jadi gini, 200 ya, beras 200 bungkus. Jadi 200 kita bisa buat menjadi gini ya. 2/3 dikali 5 kuadrat. Jadi kita bikin pound faktornya atau kita bikin faktor-faktor dari 200 ya, tapi faktor prima ya, faktor primanya. Jadi 2/3 dikali 5 kuadrat ya. 2/3 itu 8, 5 kuadrat itu 25, 8 kali 25, 200. Kemudian 250 kita bisa buat menjadi 2 dikali 5/3 ya. 5/3 itu 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Jadi 125 dikali 2, 250. 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 kuadrat. Nah, ini gampangnya gini. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat kan 25, 4 kali 25 kan 100, 100 dikali 3, 300 gitu ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Ini namanya faktorisasi prima ya gitu. Nah, kemudian terus FEB-nya bagaimana? Nah, FEB-nya pakai ini ya.
kalau pakai cara yang diterangkan di sekolah itu harus dipecah, dibagi dua, terus nanti dibagi tiga, dibagi lima. Itu bukan, itu salah, tidak salah ya. Jadi berapa kali saya ngomong cara yang digunakan di sekolah itu tidak salah, cuman agak lama. Jadi kalau kita waktunya kepepet kayak sekarang nih kan, waktunya sebentar lagi mau Ramadan, mau bagi itu sangat dibutuhkan waktu yang cepat. Jadi cara cepatnya adalah cara mencari PB, cari angka yang sama dari faktorisasi prima ini, cari angka yang sama, kemudian cari yang pangkatnya terkecil. Jadi di sini angka yang sama, di sini kan ada 2, 2, 2. Nah, ini ada angka yang sama kan dari 200, 2,5 dan 300. Nah, ini berarti tulis 2-nya. Kemudian ada angka 5, ada angka 5, ada angka 5, tulis 5-nya. Nah, di sini angka 3 ada, tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada, berarti angka 3 nggak dipakai. Jadi cari yang angka sama di ketiga bilangan ini ya, yang akan dicari FEB-nya. Nah, di sini 3 ada, tapi di sini nggak ada, jadi 3 nggak dipakai. Tapi 2 dan 5 di sini semua ada. Jadi kita pakai 2 dan 5. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Pangkat terkecil. Sekarang 2-nya ada nih, ada 2 pangkat 3, ada 2, ada 2 pangkat 2. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang pangkatnya terkecil. Jadi pangkat 2, pangkat 3, kalau seperti ini berarti pangkat 1. Jadi dicari yang pangkatnya terkecil, 2 pangkat 1. Ya udah, berarti ini pas kan. Nah, kemudian 5. Di sini ada 5 kuadrat, 5 pangkat 3, 5 kuadrat, diambil yang pangkat terkecil ya. Kelihatan ya, pangkat terkecil. Jadi 5 kuadrat ya, 5 pangkat 3, 5 kuadrat. Jadi diambil yang 5 kuadratnya. Gitu. Jadi di sini dipakai yang 5 kuadrat. Nah, gitu kan. Terus kalau udah selesai bagaimana? Ya sudah, tinggal dihitung aja. 2 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 25 dikali 2, 50 gitu ya. Jadi di sini 50. Nah, ini apa? Ini FEB. Inilah FEB-nya. Ini FEB dan sekaligus ini jumlah paket sembako ya, jumlah paket sembako. Banyaknya ya, banyaknya paket sembako. Paket sembako. Nah, itu ya. Jadi FEB jadi banyaknya paket sembako yang dibuat oleh donatur. Jadi jika berasnya 200, minyaknya 250, gulanya 300 bungkus, maka jumlah paket sembako yang bisa dibuat itu maksimal itu sebanyak 50. Nah, artinya jumlah maksimal mustahik zakat jadi 50. Jadi kalau misalnya ternyata mustahik zakatnya ada 60, ya berarti ada 10 yang nggak kebagian gitu ya. Terus yang nggak kebagian gimana? Ya minta ke donatur yang lain. Karena di sini kita berpikirnya untuk satu donatur ya, dia kan nanti donaturnya banyak tuh ya, ada jumlahnya ada ratusan. Nah, jadi untuk misalnya seandainya satu donatur itu kondisinya seperti ini ya, 200, 250 dan 300, maka dia maksimal jumlah paket yang dia buat itu ada 50 ya, 50 paket ya, ada FPB-nya 50, jadi 50 paket gitu. Nah, jadi kalau misalnya jumlah mustahik zakatnya di bawah 50, itu berarti ada yang double atau sisanya bagi yang dibagikan kepada yang lain. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 50 ya nanti tinggal dia berkolaborasi dengan donatur-donatur yang lain gitu ya. Pokoknya untuk dia kewajibannya maksimal 50 bungkus paket sembako ya kan. Nah, itu ya nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, dalam satu paket sembako kan ada beras, ada minyak, ada gula. Terus jumlahnya kan beda-beda. Berarti nggak mungkin dong dibikin sama rata 22, 33 ya. Pasti beda-beda kan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tadi satu paket sembako berapa beras, berapa minyak, berapa gula, kayak bukan ramalan cuaca BMG. Jadi caranya, rumusnya ini ya, cara mencari jumlah paket sembako ini nomor 2 nih. Nah, B itu beras ya. Jadi cara mencari beras dalam satu bungkus itu ada berapa bungkus ya. Jadi rumusnya ini, total beras ada berapa dibagi FEB-nya ya gitu ya. Total beras ada berapa dibagi FEB. Nah, total berasnya kan ada 200 bungkus beras tadi tuh ya. Ada 200 bungkus beras. Nah, kemudian FEB-nya 50. Ya udah, 200 dibagi 50. 4. Jadi di sini dalam satu paket sembako itu ada 4 bungkus ya. Kemudian minyak. Sama rumusnya, total minyak dibagi FEB. Nah, total minyaknya itu ada 250 bungkus. Jadi 250 bungkus dibagi FEB-nya 50. 250 dibagi 50 ada 5. Nah, kemudian gulanya, total gula dibagi, kelihatan ya. Gulanya sini. Total gula dibagi FEB. Ke kanan sedikit. Nah, jadi hasilnya adalah 300 dibagi 50 ya, 6. Jadi dalam satu paket sembako itu berasnya itu sebanyak 4 bungkus, minyaknya sebanyak 5 bungkus, dan gulanya sebanyak 6 bungkus gitu. Jadi BMG-nya beras 4 bungkus, minyak 5 bungkus, gula 6 bungkus. Itu dalam satu paket sembako ya. Nah, kemudian jumlah mustahik zakatnya itu maksimal 50 ya. Itulah cara penggunaan FEB untuk pembagian zakat fitrah ya, buat para mustahik zakat. Jadi itu buat donatur-donatur sekarang tidak perlu khawatir ya, asal sahabat rasa hidup
alias Sarah yang ingin jadi donatur, silakan tonton materi ini di channel Rasa Hidup bersama Pak Tio. Itu nanti sudah tidak bingung lagi menggunakan beras membagikan sembako kepada para mustahik zakat gitu ya. Jadi nggak perlu bayar tenaga ahli untuk hitung itu, mahal gitu. Ada yang gratisan, ngapain bayar gitu ya. Oke, begitu saja penerapan MTK khususnya FPB dalam pembagian zakat fitrah ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa membahas lagi penerapan MTK dalam kehidupan sehari-hari setelah di luar bulan Ramadan. Oke, begitu. Bagi yang masih bingung, tonton lagi dari awal, jangan di skip, pelan-pelan supaya tidak gagal mandiri ya. Kalau masih bingung juga, biasa tanyakan pertanyaan dan kritik atau saran di kolom komen, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama lonceng, supaya kalau ada pembaruan informasi dari Rasa Hidup itu sahabat Rasa Hidup alias Sarah selalu dapat mengikutinya dengan seksama. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada episode berikutnya di masa depan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.